Persepsi negatif masyarakat terhadap ekonomi Indonesia terus menurun dalam 3 bulan terakhir, namun masih lebih dominan dibandingkan persepsi positif. Meski demikian, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh positif di atas 5% tahun ini. Lembaga Survei Indonesia atau LSI kembali merilis temuan baru mengenai ekonomi Indonesia. Ada 1.221 responden memberikan pandangan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia pada periode Januari 2023. Hasil survei menunjukkan persepsi negatif responden terhadap ekonomi Indonesia yakni sebesar 35,6%. Meski demikian, Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan menegaskan dari hasil riset menunjukkan adanya penurunan tren persepsi negatif hingga 20%, dan tren peningkatan persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia yang signifikan selama 3 bulan terakhir. Ya, kalau kita lihat tren seperti ini, tren dibandingkan katakanlah misalnya 3 bulan atau 4 bulan terakhir sejak September tahun lalu, maka tren persepsi positif mengalami penguatan dari September ke Oktober, kemudian ke Januari, walaupun yang menilai negatif masih lebih banyak. Pada saat yang sama, tren yang menilai negatif itu cenderung menurun secara cukup signifikan dari 3 bulan yang lalu, dari 52% pada September menjadi 35,6% pada Januari. Jadi ada tren positif dari sisi ekonomi. Menyikapi temuan ini, dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia terus menunjukkan tren positif. Erick Thohir bahkan menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5%. Angka ini di atas angka pertumbuhan ekonomi negara-negara besar di dunia. Di sisi lain, Erick juga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi yang membaik ini juga didukung dengan adanya shifting investasi yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Realisasi investasi pada tahun 2022 mencapai 1.207,2 triliun rupiah. Surplus perdagangan kita ini besar sekali, 51 miliar US dollar. Ya, ekspor kita juga terus meningkat. Ini yang ditakutkan oleh negara-negara pesaing kita. Karena memang sampai 2045 kan kita direncanakan mungkin masuk top 4, top 5 ekonomi besar di dunia. Nah, mereka sudah membaca data ini, makanya kita juga mereka ingin perlambat, ya istilahnya jangan cepat kaya lah Indonesia gitu. Ya, kalau ini menjadi saingan juga secara ekonomi secara menyeluruh. Nah, ini yang saya rasa Pak Jokowi sekarang mendorong lagi, yang namanya hilirisasi diteruskan. Ya, Pak Jokowi akan mendorong lagi yang namanya gula nanti. Bagaimana bisa nggak kita swasembada gula tahun 2030? Di awal tahun 2023, Indonesia memiliki modal kuat untuk terus memulihkan ekonomi pasca pandemi lebih cepat. Pemerintah memberikan dukungan yang kuat dalam APBN dan kebijakan moneter, meski tantangan resesi dunia menghantui ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Sisilia Sinabariba, Media Group Network.